Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ini mau dapat pahala besar, kuncinya di mana? Niat. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda SAW, apapun amal soleh, ya, apapun amal soleh, sah tidak sahnya, besar dan kecilnya pahala tergantung dari niatnya. Apapun amal soleh. Kalau amal salah, jangan dibahas niat. Ada amal soleh, ada amal salah. Jadi kalau amal salah itu niatnya jangan dibahas. Tidak ada pembahasan niat dalam bab amal salah. Pembahasan niat itu dalam amal soleh. Jadi jangan pernah berkata begini, Habib, untuk menghindari zina, ya, untuk menghindari zina, maka saya berniat menghindari zina dengan cara onani. Masya Allah, itu bukan menghindari zina, itu sudah berzina, namanya zina tangan, dosa juga. Jangan kamu kira kemudian jadi halal. Habib, daripada saya itu merampok rumah orang, lebih baik merampok rumah Allah. Niat saya baik. Kan harta di masjid itu barokah. Nah, ini jelas amal salah. Jadi kalau amal salah nggak ada judulnya niat. Niat baik tidak berlaku untuk amal salah. Habib, demi nasihatin suami, maka saya akan teriak-teriakin suami saya. Jadi kalau istri teriakin suami itu betul atau salah? Salah. Jadi nggak ada judulnya demi. Ya, demi yang baik, boleh yang salah. Itu nggak ada. Yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah. Yang maksiat tetap maksiat. Tidak bisa maksiat berubah jadi taat. Nggak bisa. Jadi lebih baik kalau maksiat jujur saja. Haram, oh coba tiru ya haram. Ini dosa, ya ini dosa. Meskipun niat saya baik, tapi tetap dosa. Jangan kamu tiru. Jangan sampai kemudian beralasan, niat saya baik kok. Allah Maha mengetahui niat saya. Betul, Allah Maha mengetahui niat kamu. Tetapi Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui bahwasanya kamu melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis ini innamal a'mal, ya, innamal a'mal pakai alif lam ta'rif, innamal a'mal. Yang dimaksud di situ amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, tergantung dari niatnya. Jadi tidak ada amal salah jadi soleh karena niat, nggak ada. Tapi sebaliknya amal soleh, ya amal soleh, amal saleh bahasa Indonesia, ya amal saleh itu bisa jadi salah gara-gara niat yang salah. Amalnya baik, tapi niatnya jelek, maka dia jadinya jelek. Contoh, amalnya sholat jamaah di masjid, bagus tidak? Bagus. Niatnya maling sandal, bagus atau jelek? Jelek. Berangkatnya sudah betul. Kemana mas? Jamaah. Kemana? Masjid. Di hati niatnya maling sandal. Pertanyaan, itu kalau kemudian ketabrak dan is dead, meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau terjadi seperti itu, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jawabannya adalah bukan, meninggal dalam perjalanan ke masjid, luar biasa. Meninggal dalam perjalanan mau sholat isya berjamaah, luar biasa. Loh, manusianya kitanya yang lihat betul, karena kita nggak bisa meneliti niat orang lain. Kita nggak bisa meneliti hatinya orang, nggak boleh kita teliti hatinya orang. Belum tentu lo itu niatnya baik ke masjid, belum tentu, salah kamu, nggak boleh. Ini untuk diri kita sendiri, ngukur diri kita. Kalau untuk orang lain berangkat ke masjid, kita akan katakan, alhamdulillah, sekarang udah mulai jamaah ke masjid. Iya, walaupun mungkin kemarin-kemarin dia itu jamaahnya nggak di masjid. Jamaahnya di tempat-tempat yang nggak benar, maksudnya kumpul yang nggak benar, berbuat yang nggak benar. Hari itu kok pergi jamaah ke masjid, kita lihat, maka kita harus katakan alhamdulillah. Hati nggak boleh diteliti. Yang boleh meneliti hati hanya yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang berangkat ke masjid, meninggal dunia, kita cuma punya satu sikap, prasangka baik. Oh fulan alhamdulillah meninggalnya pas lagi wudhu di masjid. Tapi kan malaikat juga paham. Malaikat paham. Wah ini dielu-elukan orang, disolatkan orang banyak, didoakan orang banyak. Malaikatnya ngakak. Ngakaknya bagaimana? Manusia-manusia itu baik-baik semua, dapat pahala semua itu. Itu dapat pahala baik semua. Tapi orang ini bukan niat mau sholat ke masjid. Niatnya mau maling, niatnya mau mencuri. Innamal a'malu bin niat. Maka dia dapat
balasan sesuai niatnya, bukan sesuai kondisi yang dilihat manusia. Makanya ada satu kisah, dua orang kakak beradik itu ya, yang satu ahli ibadah di lantai atas, yang satu ahli maksiat di lantai bawah. Tinggal satu atap, beda konsep. Yang atas konsepnya konsep langit, yang bawah konsepnya konsep dunia. Pokoknya maksiat terus yang bawah, yang atas langit terus ibadah. Suatu hari yang di atas ini dapat bisikan dari setan. Kamu sholatnya udah kebanyakan, ngajinya udah kebanyakan, zikirnya udah kebanyakan, ibadahnya udah kebanyakan. Sesekali maksiat gak apa-apa. Berapa tuh paling dosanya maksiat? Hitung-hitung palingan cuman kecil dosanya, akan dilalap sama pahalamu. Udah ikut adikmu tuh di bawah, nikmat hidupnya, maksiat terus asik. Mulai pakai akal, makanya kalau jenengan udah amal, jenengan akal-akali ya. Kalau kita udah amal, kita akal-akali, turunan setan itu. Ilmunya turunan setan. Karena udah mulai hitung-hitungan. Subhanallah, yang di bawah si adik dapat bisikan malaikat. Mbok ditiru kakaknya itu. Kamu tuh udah maksiat puluhan tahun. Minimal tuh mati to'at gitu loh. Meninggalnya yang husnul khotimah. Ya, tiru kakakmu, udah puas toh kamu maksiat. Sekarang tobat, udah ke atas ikut kakakmu ibadah. Akhirnya si adik ngikuti hatinya, ya saya tak ke atas, saya mau ikut kakak saya ibadah. Hasilnya si adik naik ke atas, si kakak turun ke bawah. Di tengah-tengah jalan alias di tangga kepleset bareng. Si kakak gelundung, si adik nyosop gitu ya. Jatuh bareng-bareng. Hasilnya apa? Malaikat Israel kebetulan tugasnya di tempat yang sama, lokasi yang sama, dua manusia berbeda. Kakak adik, detik itu juga malaikat Israel mencabut nyawa keduanya. Hasilnya si kakak mendapat siksa, si adik masuk dalam kelompok orang yang taat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berarti niat itu medeni atau gak medeni? Medeni. Makanya ojo niat elek wis toh. Meskipun aku jelek, wujudku jelek, niat baik. Mau kemana? Sholat. Niat sholat tenan, perkara nanti di masjid maling ojo niat. Tergoda ya. Pokoknya saya mau niat ibadah ke masjid. Semoga-moga aku untuk hidayah. Maling wis ojo. Mau ibadah. Tekan masjid kok kegodan setan ya. Ya itu urusan lain. Tapi perjuangannya itu loh ya, pasang niat yang baik. Niat yang baik. Makanya banyak orang-orang tuh yang zahirnya buruk, ujung-ujungnya baik. Karena niatnya nggak pernah jelek. Hatinya selalu punya niat yang baik. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang haram menjadi halal. Paham ya? Tapi perbuatan yang halal bisa jadi dosa karena niat yang jelek. Seperti misalnya tadi itu, sholat berjamaah niatnya pamer, nyombongkan diri. Wah, kulo, sholat jamaah di masjid terus gak kayak kamu. Hatinya seperti itu, sambil lewat di jalan tuh ngasih salam sama assalamualaikum. Zahirnya assalamualaikum, tapi hatinya tonton kilo ahli masjid, orang kayak kamu. Lihat nih saya ahli pengajian gak seperti kamu, hidup cuma drama Korea saja. Walaupun memang betul perbuatannya dia itu baik, tapi niatan merendahkan orang lain dengan amal soleh, merendahkan orang lain dengan taat, itu namanya sombong. Sombong itu tidak boleh, nggak bisa kesombongan merubah yang sombong ini jadi halal ya. Gara-gara perbuatannya taat. Taat diisi niat sombong itu dosa kuadrat. Orang sombong pakai duit itu masih nggak seberapa. Sombong pakai sholat ngeri ya. Sombong pakai zikir ngeri ya. Merendahkan orang lain. Nah itulah penyakitnya iblis. Iblis itu sombong kepada Nabi Adam alaihissalam karena apa? Pamer taat. Saya udah ngabdi sama Allah ribuan tahun. Kamu baru lahir kemarin saja kok. Ya, saya suruh sujud sama kamu. Sombong dengan taatnya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan bentuk tubuhnya. Maka Allah laknat selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Ya, ini refreshing dulu ya, biar fresh. Pemirsa yang mungkin ngebatin, Habib katanya kan waktu itu 1 bulan lagi Habib mau ceramah bahasa Inggris. Kroso aku mau batin kroso. Ya, terasa. Nah, ceramahnya saya undur bahasa Inggris insya Allah Jumat depan. Saya beri kesempatan buat jenengan untuk belajar dulu. Nanti tiwas saya ceramah jenengan gak mudeng kan ya? Itu kan rugi saya ngomongnya. Maksudnya aku belum sempat belajar ya. 1 bulan ini saya belum sempat belajar bahasa Inggris. Belum sempat belajar bahasa Inggris. Insya Allah mulai malam ini nanti kalau sempat malam ini saya akan mulai belajar bahasa Inggris. Jumat depan saya mau ceramah bahasa Inggris. Silahkan tertawakan saya.
One people, Habib ora one Habib one. Misalnya ono sing keliru ngomong aku guyonono gak apa-apa. Tapi Jumat depan. Setuju kawan-kawan? Ya, biar agak meriah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Jumat depan saya akan ceramah bahasa Inggris. Durasi rahasia. Kalau saya ceramah bahasa Inggris 1 jam nanti kan jenengan tambah bingung. Lu ngada-ada kayak bahasa gak jelas. Wah, saya disalahkan, betul? Ceramahnya terlampau sedikit, nanti saya dibegitukan. Ngono kabeh ya iso. Gitu kan ya. Durasi pokoknya lihat saja nanti. Saya juga nggak tahu berapa lama ya. Nggak tahu. Insya Allah. Boleh dilanjut? Cukup jelas semuanya? Bu, nanya ya Bu. Ibu, pernah enggak bentak suami? Niatnya baik atau buruk? Jadi nggak ada judulnya kurang ajar diniati baik, nggak ada. Nggak ada. Jadi semua itu harus sesuai SOP, syariat. Ya, bagaimana syariat berkata, halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi sesuatu yang halal bisa jadi dosa karena niat. Ikhwani rahimakumullah. Terus hadis niat itu kandungannya apa toh? Kandungannya sangat banyak. Yang pengen saya tekankan, yang pertama, niat itu pembeda antara ibadah sama bukan ibadah. Pembeda. Dengan niat maka membasuh wajah itu beda dengan mencuci wajah. Membasuh wajah dalam wudhu beda dengan mencuci wajah. Makanya ketika di Majlis Ar-Raudhah dan negara kita lagi menerapkan standar COVID, ya standar bagaimana penerapan kesehatannya, itu seperti apa, maka di Majlis Ar-Raudhah tidak menggunakan istilah. Saya tidak mengajak Anda semua menggunakan istilah cuci tangan. Karena kalau saya katakan masuk, cuci tangan, maka Anda tidak akan dapat pahala. Tidak akan dapat pahala. Dapatnya apa? Ya baik, bagus cuci tangan. Tapi saya ajak untuk berniat yang benar. Niat yang benar bagaimana? Masuk Majlis Ar-Raudhah, tajdidul wudhu, perbarui wudhu. Wudhu itu ada sunnahnya nomor 1, cuci tangan. Nah ketika cuci tangan maka pakai sabun. Kemudian yang kedua nggak usah pakai sabun. Dengan begitu maka dapat pahala wudhu, bukan sekedar cuci tangan. Maka orang akan mengatakan di Majlis Ar-Raudhah bukan sekedar cuci tangan, tapi ada cuci tangan, cuci wajah, cuci telinga, cuci rambut, cuci kaki, cuci mulut, cuci hidung dan lain sebagainya. Bersih, masuk masjid, masuk musola, masuk majelis lebih dari yang diminta. Melakukan lebih dari yang diminta. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW is perfect, sempurna. Gak setengah, sempurna. Semua terpenuhi. Nah itulah bedanya niat sama gak niat. Kalau Anda masuk, kemudian cuci tangan, cuci wajah, tangan dan kaki, gak niat wudhu, ya basuh kepala gak niat wudhu, tapi niatnya cuma memercikkan air, mengalirkan air, namanya bukan wudhu. Maka tidak dapat pahala ibadah. Ada orang diet. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib gak makan, gak minum, gak masukkan apapun ke dalam mulut, ya tenggorokan, perut, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dia gak niat puasa. Ditanya, kenapa kamu kok gak makan, gak minum? Diet. Dapat pahala enggak? Enggak. Namanya diet, bukan puasa. Yang membedakan diet dengan puasa adalah niat. Dengan niat, maka adat menjadi ibadat. Dengan niat, adat menjadi ibadat. Kebiasaan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Syaratnya apa? Niat, itu yang pertama. Yang kedua, niat itu merupakan penentu sah tidak sahnya sebuah amal. Sholat itu kalau nggak pakai niat nggak sah. Namanya sholat itu rukunnya adalah niat. Niat ketika takbiratul ihram. Kalau nggak pakai niat sholat, maka namanya bukan sholat, nggak sah. Maka puasa, sholat itu membutuhkan niat. Sah atau nggak sahnya tergantung dari niat. Makanya ilmu niat adalah ilmu yang sangat penting. Ketiga, tolok ukur diterima atau ditolaknya sebuah amal. Amal ini ditolak atau diterima ya, dilihat niatnya. Amalnya udah benar sholat, amalnya udah benar sedekah, amalnya udah benar zikrullah, amalnya udah benar membantu orang. Ditolak sama Allah atau diterima tergantung niat. Kalau niatnya itu baik, diterima sama Allah Ta'ala. Kalau niatnya buruk, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini. Ngasih hadiah kepada presiden, bagus atau enggak bagus? Bagus ya. Kira-kira kalau Anda mau ngasih hadiah ke presiden, langsung diterima atau ada urutan keamanannya? Urutan, betul kan ya? Oh, pos pertama dicek dulu sama siapa hadiahnya apa, betul? Kalau bungkusnya bagus,
Bungkusnya bagusnya luar biasa. Peti terbuat dari kayu jati yang bagus, diukir bagus. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Menarik. Dibawa ini ke pos pertama. Ya pos pertama, misal ada berapa pos untuk sampai nanti kepada bagian yang menyerahkan hadiah untuk presiden suatu negara. Pos pertama, dicek sama pos pertama, bagus luarnya. Pos pertama tidak punya wewenang untuk buka isi. Yang punya wewenang buka isi adalah pos kedua. Sampai di pos kedua dibuka. Ternyata isinya bangkai kucing dan bangkai babi. Saya mau nanya, diterima atau ditolak? Terus yang ngirimi hadiah kira-kira dibiarkan atau ditangkap? Pasalnya apa? Penghinaan kepada presiden. Betul? Tidak bisa ngomong, oh ini bagus, kayu jati. Lanjerone apa? Isinya apa? Makanya dikatakan tidak sampai kepada Allah dagingnya. Ya, gajinya nggak sampai. Tapi yang sampai apa? Yang sampai adalah niatnya. Niatnya apa itu? Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kalau orang itu mau diterima amalnya, lihat isinya. Kadang bungkusnya biasa-biasa saja, baik, tapi biasa-biasa saja, standar dibungkus kotak, bagus toh? Bagus, biasa bungkusnya, tapi ternyata isinya berlian. Maka begitu dibuka sama yang terima, isinya berlian, ditanya siapa yang ngirim ini? Yang ngirim fulan, dipanggil, diajak masuk ke dalam rumah, dimuliakan. Begitulah kita. Walaupun mungkin sodakohnya belum bisa banyak, sodakohnya sedikit. Walaupun mungkin sodakohnya baru bisa masakkan satu piring buat tetangga. Tapi niatnya kuat, saya pengen tetangga saya ini berangkat kerja nggak mikir sarapan. Saya ada lebihan masakan yang mau saya serahkan tetangga saya. Niatnya kuat, bisanya ngasih satu piring. Dia masak yang baik, serahkan tetangga. Allah lihat niatnya itu. Mungkin orang lain bisa ngasih yang lebih nikmat, lebih mahal, ya lebih lezat, ya lebih lengkap. Tetapi Allah lihat yang satu ini kalau punya dia akan kasih yang lengkap. Lah punyanya cuma itu, niatnya luar biasa. Allah lihat niatnya. Diterima atau ditolak itu tergantung niat. Karena itu kita hati-hati sama amal kita. Jangan sampai capek-capek ternyata nanti ujung-ujungnya ditolak semua. Tolak. Nanti saya mau kasih rahasia sesuatu nanti di belakang ya. Tolak. Akhirnya apa? Rugi. Capek, lelah, gak dapat apa-apa. Ikhwani rahimakumullah, karena itu orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga niatnya. Dicek hatinya. Mau apa ini? Mau apa? Saya belajar praktek. Jadi kalau mau pergi keluar kota misalnya. Pergi keluar kota atau gini, waktu saya mau disuruh bimbing haji. Plus pertanyaan buat antum semua. Ini untuk belajar ya. Kalau antum diminta menjadi pembimbing haji plus, senang atau enggak senang? Senang. Wajar toh kalau senang? Wajar. Nah ketika ada seseorang disuruh bimbing haji plus, jawabannya sebentar ya, saya pikir dulu. Padahal baru haji satu kali yang wajib. Ini orang ini waras atau kurang waras? Banter nggak apa-apa, jelas boleh. Ditelepon Ustadz Habib, ya, tolong tahun ini jadi pembimbing haji plus kami. Gratis, disangoni. Nanya, kamu baru sekali haji, belum tentu bisa haji lah lagi, disuruh jadi pembimbing haji plus. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda langsung iya atau mikir? Kebanyakan iya, betul? Oke. Nah ini kalau ada ustadz yang kemudian bilang, saya pikir-pikir dulu ya. Saya pikir-pikir dulu, kira-kira termasuk ustadz yang rodok waras atau kurang waras? Orang awam akan ngomong ya, bodoh. Kita ayo ustadz tapi kok kurang pinter. Kudunya cukup terima, kan seperti itu. Tapi saya diajari sama guru-guru saya, sama orang tua saya, mau amal harus punya niat. Saya ukur, kalau saya berangkat haji, ini haji yang kedua ya, kalau saya berangkat haji, saya akan meninggalkan pengajian Jumat malam Sabtu. Pengajian Jumat malam Sabtu. Orang-orang dari desa, dari luar kota, dari dalam kota, ninggalkan rumahnya, pengen belajar bareng sama saya, kok saya tinggal pergi ke Mekah? Nah Tuhan saya di mana emangnya? Kalau saya cari ridhonya Allah Ta'ala, saya duduk di sini, saya dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kalau saya cari haji, saya duduk di sini, dapat haji. Kalau saya cari umroh, saya duduk di sini, dapat umroh. Kenapa? Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib udah dituntaskan, betul kan ya? Ini urusannya bukan urusan wajib. Sebulan ditelepon lagi, Ustadz bisa enggak
Mau tidak? Sebentar, ini perintahnya belum turun. Saya belum dapat niat. Cari niat 1 bulan gak dapat. Alasan, aku juga pengen mangkat gaji, masuk gak pengen. Cari-cari alasan. Alasannya begini, dibantah sama hati saya, bleng. Alasannya begini, dibantah sama hati saya, bleng. 4 bulan kemudian, udah yang nelpon mungkin sudah lelah telepon. WA, Ustadz gimana? Jadi ikut tidak? Kesannya kok Habib pikir sombong men ya. Yang lain ditawari, siap. Yang lain pengen, ini kok dikasih, kok tambah. Sebentar, nanti dulu, sebentar, nanti dulu. Nah kebetulan saya nyopir, saya ini kan pekerjaan tetap sopir. Saya nyopir ke Tulungagung. Mau ceramah di Tulungagung saya nyopir. Samping saya Mas Wahid. Di belakang ada teman-teman. Dan biasa kalau saya nyopir, yang lain alhamdulillah rajin tidur. Jawabannya daripada melek pusing, lebih baik merem kan gitu. Kalau melek nanti pusing gitu, lebih baik merem tidur. Nyopir saya. Begitu lewat Trenggalek, turun Trenggalek menuju Tulungagung, saya disadarkan sama Allah Ta'ala, gelap. Ya Allah, ayah saya almarhum kan belum sempat berangkat haji, sudah meninggal. Belum berangkat haji, sudah meninggal. Berarti ayah saya belum berangkat haji. Kalau saya anak yang bekti, saya akan hajikan orang tua saya. Saya bisa suruhan orang untuk hajikan orang tua saya. Tapi kalau ada kesempatan saya bisa berangkat sendiri. Kenapa saya nyuruh orang lain? Berarti kurang pas nanti. Inilah niatnya. Ini niat yang sangat kuat buat saya untuk sementara waktu pergi meninggalkan Majelis Ar-Raudhah. Langsung nyetir itu, ya saya telepon. Insya Allah saya siap, itu kurang berapa hari pendaftarannya ditutup ya. Insya Allah saya sih siap, sudah ketemu niatnya. Teman saya ngucap Alhamdulillah. Di situ barulah dapat niat berangkat haji kedua, niat menyenangkan orang tua. Niat birrul walidain. Jadi judulnya bukan berangkat haji lagi, judulnya apa? Birrul walidain. Nah, ini belajarlah punya niat gitu loh. Jangan sampai pergi Majelis Ar-Raudhah ngapa? Rutinan. Ya ganjarannya rutinan. Malaikat terus apal absen masuk, iya rutinan gitu. Buatlah malaikat kaget-kaget, buatlah malaikat heran, buatlah malaikat rebutan, buatlah malaikat bingung nyatetnya piye iki, bingung nyatet ganjarannya. Cari niat yang besar. Masya Allah, ternyata di Majelis Ar-Raudhah itu ada rotinya. Ternyata ibu saya suka rotinya. Mesti sebut tak gitu. Tidak pernah ngoleh-ngoleh itu. Pasang niat nih, roti simpen oleh-oleh yang di rumah dulu. Nanti ternyata yang di rumah suka, rotinya enak ya nak, enak, ibunya suka. Ngenteni seminggu. Allahumma roti. Jadi berangkatnya ke Majelis Ar-Raudhah itu cari ilmu iya, cari roti iya. Orang bingung, ngapain kamu cari roti? Dikira orang doyan roti. Kenapa? Birrul walidain. Sing nonton rada bingung, ngopo iki roti birrul walidain. Jadi dia berangkatnya ke Majelis Ar-Raudhah itu dengan hati yang senang. Aku cari ilmu dan aku bisa pulang bawa sesuatu yang buat senang orang tua aku. Masya Allah. Oh di dekat Majelis Ar-Raudhah ada nasi goreng enak misalnya. Ternyata nasi goreng kesukaan ayah saya, misal begitu. Maka berangkat ke Majelis Ar-Raudhah, niat saya nanti mau beli nasi goreng oleh-oleh buat ayah saya. Senang ayah saya. Itu double itu. Makanya orang-orang dulu kalau mau keluar kota itu memperbanyak niat. Di antaranya tambah cari titipan. Kalau kita kan ojo foto TV. Jangan ada titipan, abot-abot. Jangan ada titipan. Orang dulu, Masya Allah, orang dulu. Makanya orang dulu tuh, wah luar biasa. Kalah Hawaii Dewi. Ya kalah. Zaman tuh semakin kesini mesti semakin elek. Ojo gaya. Saya lebih bagus. Zaman itu menjauhi Nabi Muhammad SAW pasti semakin buruk. Gak mungkin semakin baik. Gak ada. Zaman terbaik, zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, zaman setelahnya. Tambah lama, tambah turun, entek, jeduk kiamat. Selesai. Ya kiamat. Orang dulu itu pasti lebih hebat. Tapi kita jangan kalah hebat, kan begitu ya. Tak tiru nih. Saya mau contoh, saya mau berjuang agar menjadi seperti beliau-beliau. Menjadi seperti orang-orang yang baik-baik itu. Orang dulu itu kalau mau pergi keluar kota, misalnya, kok mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Kalimantan, mau pergi Banjarmasin misalnya ya, mau pergi ke Lampung. Kok tahu di Lampung ada keponakannya, ada anaknya Bude, ada anak dulurnya ya, ada sepupu. Oh anaknya Bude ada di sana, anaknya Pak D ada di sana. Itu sebelum berangkat tambah marani Pak D, Budenya niatnya nyenengno hati. Saya insya Allah 2 hari lagi mau berangkat ke Lampung. Bude, mau ada yang dititipkan tidak? Itu kelihatannya
Anaknya Budi itu doyan sambel, buatannya Budi. Sambel pecel lah. Budi membuat sambel pecel lah, saya bawakan. Jadi berangkat ke Lampung tuh niatnya udah lain lagi. Bukan niat cuma satu, niat apa yang jadi tujuannya. Ternyata niat menyenangkan Budinya, niat menyenangkan dulurnya. Dan cari niat yang lain. Itu orang yang berangkat mengagetkan malaikat. Tugas kantor biasa. Kemana mas tugas kantor? Kan gak enak. Kemana mas? Nyeneng nonak dulur. Makanya orang dulu tuh kalau keluar dari rumah tuh kalimatnya indah. Orang dulu ya, orang dulu. Kemana mas? Nyeneng anak bojo. Ya kan, nyeneng anak bojo. Menyenangkan anak istri. Itu orang dulu, niatnya begitu nyeneng no. Kemana mas? Ya cari sesuatu yang bisa dibawa pulang buat anak sama istri. Orang sekarang enggak. Nanti mas, golek duit mumet. Lain gitu, semangatnya itu beda. Karena apa? Niat. Makanya niat di dalam hati ini membuat sesuatu amal jadi luar biasa, biasa-biasa, atau bahkan ditolak. Makanya kita perbaiki niat kita. Ikhwani rahimakumullah. Nah, tapi ada satu yang mau saya jelaskan malam hari ini, mudah-mudahan dia bisa tuntas. Saya bicara sudah 30 menit, jenengan kroso nggak kroso, wallahu a'lam ya. Tapi saya bicara sudah 30 menit, sebelum dilanjutkan, monggo kopinya diunjuk yang masih. Ya, yang sudah habis ya alhamdulillah, berarti doyan. Insyaallah one week again, ya. Again apa again? Betul loh ya. Insyaallah one week again, I will give a speech in English. Insyaallah I will let you know how far I learned English. Insyaallah, because I cannot speak English, brothers and sisters. In the name of Allah, may Allah bless you all. Isanya gitu aku. Insyaallah seminggu saya mau belajar. Mau nyemangatin jenengan seminggu ya, insyaallah ya. Jangan ganggu Habib Novel ya. Saya jadi punya alasan. Habib mau ketemu, lagi belajar. Habib mau ini, lagi belajar. Habib WA-nya kok nggak pernah dibalas, lagi belajar. Ya punya alasan. Ini alasannya saya umumkan secara nasional. Selama sepekan ini insyaallah saya mau belajar bahasa Inggris. Habib kenapa belajar bahasa Inggris? Lah, yaitu. Saya nunggu orang yang menerjemahkan ceramah saya pakai bahasa Inggris itu belum ketemu. Saya lihat kan ceramah saya di YouTube banyak. Indonesia KB atau? Coba kalau dikasih teks bawahnya bahasa Inggris diupload, bahasa Inggris diupload. Kan lumayan. Mungkin yang di Amerika sana belum kenal ilmunya Indonesia. Mungkin di sana belum ada yang mendapatkan ilmunya Indonesia. Kalau di translate Inggris kan mungkin orang Inggris bisa belajar ilmu dari Indonesia. Maka saya pengen ilmu saya nyampe kemana-mana. Nunggu kalian-kalian kesuwen. Sisaku iki ya, bisa aku ini, insya Allah kan dia nyampe. Innamal a'malu binniyat, paling mudeng kok ya. Dengan bahasa begini-begini aja paham, apalagi kalau ngucap. Resiko terbesar paling kan ditertawakan. Alhamdulillah bisa buat orang bahagia. Berapa besar pahalanya itu saudara-saudara. Lanjut. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa niat yang baik memiliki dampak kebaikan yang tanpa batas. Karena Allah dan Rasulnya yang akan membalas niat baiknya. Kan ada kalimat, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau siapa yang hijrahnya kepada dunia, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saking buruknya niat untuk dunia dan niat untuk wanita, saking buruknya, makanya tidak disebut berulang. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, dia kejar, atau wanita yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, untuk yang dia niatkan tadi. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya bagaimana kalimatnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya disebut lagi untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya untuk dunia atau wanita nggak disebut, maka mendapatkan dunia dan wanita nggak disebut. Kenapa? Saking jeleknya niat. Karena niatnya jelek sampai nggak disebut oleh Nabi Muhammad SAW, nggak disebut. Tapi begitu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, kalimat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya artinya yang ngasih balasan Allah dan Rasulnya.
Nah kalau yang ngasih balasan Allah dan Rasulnya berarti unlimited, gak ada batasnya. Gak ada batasnya, besar, luas. Karena itu kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dikatakan di situ, awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, sang raja marah dan memaksa mereka untuk mengikuti kepercayaannya. Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan berhijrah menjauhi dari sang raja. Mereka pun bersembunyi di sebuah gua dengan niatan kuat agar raja dan rezimnya yang zalim itu dirubah oleh Allah menjadi raja yang taat kepada Allah. Ya, menjadi raja yang taat kepada Allah. Allah pun menidurkan mereka selama 309 tahun dan membangunkan mereka tepat di saat-saat raja dan rezimnya telah berubah menjadi pemerintahan yang islami dan raja yang bijak. Ikhwani rahimakumullah, perhatikan. Sekelompok pemuda, jumlahnya khilaf. Ya, jumlahnya khilaf. Pemuda, bukan nabi, bukan rasul, pemuda. Orang yang punya iman sama Allah dan Rasulnya. Lihat ada suatu raja yang zalim. Lihat raja yang zalim. Maka karena nggak mampu merubah, pergi sekelompok pemuda ini. Dikejar, maka sembunyi di gua. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya, tolong dirubah jadi raja yang baik, pemerintahan yang baik. Niat, pengen tapi nggak bisa. Maka dibuktikan dengan bergerak pergi menjauhi. Itu namanya niat, ada upaya. Hasilnya di luar akal manusia. Ternyata hasilnya itu pemerintahannya dirubah tanpa pemuda ini berbuat apa-apa. Paham maksudnya enggak? Rumah ono sih, enggak paham enggak? Mana aku ngomong? Bu. Wah, ini ada Habib Muhammad di samping ini, apalagi lagi pakai masker seperti ini. Habib Muhammad bukan nih? Oh ya, Habib Muhammad, alhamdulillah. Iya, karena pakai masker kan saya enggak begitu dong, takut ngira beliau ternyata nanti kalau kembarannya kan insyaallah. Khair, Bib. Ada ilmu baru, Bib. Walaupun sudah lama. Pas antum datang tadi. 309 tahun Ashabul Kahfi itu kira-kira nyusun pasukan enggak? Ashabul Kahfi tidur 309 tahun nyusun pasukan enggak? Enggak. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun ceramah enggak? Enggak. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tiap hari doa enggak? Enggak. Enggak kan? Tapi ketika tidak tidur, nunjukkan niatnya. Niat itu harus ada perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan, namanya bukan niat, namanya malah melamun. Maka Ashabul Kahfi pengen ini pemerintahan berubah jadi baik, pengen rajanya berubah jadi baik, ya pengen. Minta sama Allah sebelum tidur tuh minta. Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat yang tadi sudah kita bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Minta sama Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Tidur 309 tahun tidak boleh melihat yang tidak enak. Tidak boleh melihat yang tidak enak. Tidurnya dibuat nyenyak. Nikmatnya luar biasa. Bangun-bangun badannya segernya luar biasa. Merasa tidurnya baru sebentar saja. Saya mau nanya sama jenengan semua. Kalau Anda tidur 2 hari, kira-kira bangun rasanya badan enak atau tambah nggak enak? Tambah tidak enak, betul. Bangun wajahnya kelihatan seger atau semakin lungset? Semakin nggak enak dilihat wajahnya, betul kan ya? Kelamaan tidur. Nah kalau kita ditidurkan 309 tahun, kita tidur 309 tahun, bangun itu seharusnya bisa jalan atau lumpuh? Seharusnya lumpuh. Tapi Ashabul Kahfi bangun seger jalan bahkan langsung ke pasar. Berangkat cari makan. Ya, berangkat cari makan. Kenapa? Yang nidurkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya karena Allah, yang menidurkan Allah. Pertanyaan saya untuk saya dan hadirin semuanya, selama ini kita tidurnya karena Allah dan minta ditidurkan Allah, atau kita merasa mampu tidur, kemudian taruh badan di tempat tidur, kemudian merem, aku turu? Yang mana? Suruh baca doa saja nggak dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bib, rawani bib, takut. Lah kenapa? Lah itu kalimatnya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku akan mati. Engkau orang bablas bib.
Nggak jadi dibaca doanya, Bib. Di anu aja ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kamu tidak diwaca ya, Bib ya. Enggak bisa. Dibaca. Artinya manusia itu nggak bisa hidup dan nggak bisa mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa tidur dan nggak bisa melek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi tidurnya dengan Allah, bangunnya dengan Allah, dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Kerajaan itu dirubah sama Allah Ta'ala jadi raja yang soleh, pemerintahan yang baik. Jadi melek itu melihat hasil niatnya. Melek melihat hasil niatnya. Cuman hasil niat itu ada yang melihat di alam barzah. Ashabul Kahfi melihat hasil niatnya masih hidup. Gak ikut kerja. Karena itu kadang niat kita itu terwujud tanpa kita harus capek. Makanya jangan merasa, apa yang mungkin. Contoh, jenengan pengen ada pesantren di desa jenengan. Wah, ini kalau di desaku ini ada pesantren yang besar, yang bagus. Kan ya indah. Tapi ya kapan? Wong saya ini ya bodoh, saya nggak punya duit. Ini namanya menyepelekan Gusti Allah. Ya, berarti memandang remeh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang percaya sama Allah Ta'ala, nggak usah mikir kakean. Ya Allah, saya pengen di desa saya ini ada pesantren ya Rabb. Pesantren yang baik, yang manfaat ya Allah, yang besar ya Allah. Saya belum punya duit tapi saya punya kamu ya Allah. Saya belum punya ilmu, saya punya kamu ya Allah. Saya mulai dengan dongo dulu ya Rabb. Beri saya anak keturunan yang nanti bisa mendirikan pesantren. Beri saya orang yang bisa mendirikan pesantren di kampung ini ya Allah. Allahumma ya Rabb, dongo terus. Isone dongo. Itu namanya bukan ngelamun, sudah nih niat, sudah bergerak berdoa. Mulai rodok ngelamun siti dihina sama mungkin istrinya, Pak, mbok rodok waras titik to, Pak. Mulai pasang fotonya Habib Muhammad di pasar. Ya di tokonya dipasang. Kemudian suatu saat Habib Muhammad mudah-mudahan meresmikan pesantren kami. Masya Allah. Istrinya ngomong, Pak, ngelamun cuk dukur-dukur ya Pak. Kalau ngelamun jangan keterlaluan. Kemudian di rumahnya mulai ambil dari Google, cari gambar pesantren ya, dicetak, tempelkan tembok. Tempelkan tembok, pesantren impian. Terus fotonya Habib Muhammad di sampingnya, diresmikan Habib Muhammad. Istrinya mulai ngomong, kita jeglek ini. Kelihatannya jeglek ini. Kok subhanallah. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian Habib Muhammad main ke desa itu. Terus ngomong sama Pak Lurah, ini saya tuh ada titipan wakaf buka pesantren di sini. Dananya itu 20 miliar. Amin. Kata ya, amin. Namun nekat sisan enggak apa. Dananya 20 miliar. Ini tanah di sini yang layak untuk dibuat pesantren yang mana? Kok yun delala kok sebelah omahe Mas mau. Masya Allah. Akhirnya dibeli, dibangun. Suaminya ngomong, ngamun tuh aku. Ya. Itu hanya niat. Saya udah membuktikan keajaiban niat itu sudah membuktikan. Jadi nggak kaget lagi. Oh saya punya niat gede. Suatu saat nanti insya Allah Ar-Raudhah ini punya pesantren besar. Insya Allah niat. Suatu saat ya pesantren gede. Insya Allah manfaat. Ya sekarang bangunan gede. Santri terbatas, santri weekend yang akan kita kencengkan. Tapi suatu saat akan punya pesantren besar. Insya Allah. Niat. Dan saya pengen melihat itu saya masih hidup. Jenengan berangkat duluan gak apa-apa. Bareng-bareng ya lihat itu ya. Insya Allah. Perkara nanti yang bangun siapa, yang ngurus siapa, yang mendirikan siapa, itu gak jadi masalah. Kan tambah enak. Semakin kita itu tidak bergerak, maksudnya gak repot kan semakin bagus. Ashabul Kahfi tadi dapat pahala berubahnya satu kerajaan tanpa harus merubah kerajaan itu. Ganjarannya itu bahkan diabadikan dalam Al-Quran. 309 tahun turu. Asik ya? Asik. Jadi nggak pakai repot, nggak pakai capek-capek. Dah tidur. Allah ngomong aku ada, biar aku yang urus ya. Biar aku yang urus. Niatmu sudah kamu buktikan sesuai batas kemampuanmu. Selanjutnya aku yang bergerak, aku yang mengerjakan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itulah kekuatan niat. Kemudian kalau kita melihat niat daripada ibunya Sayyidatuna Maryam alaihi salam. Hana, ibunya Sayyidatuna Maryam, neneknya Nabi Isa alaihi salam. Neneknya Nabi Isa tuh niatnya nggak nanggung-nanggung. Hamil, ibu-ibu belum ada yang mencontoh dan saya belum ketemu ibu-ibu yang mencontoh dan semoga kalau ada jangan nemui saya, nemui Habib Muhammad saja.
hamil, itu langsung nazar. Bayi yang di perut saya wakaf lillahi ta'ala. Saya gugurkan semua kewajibannya, saya jadikan pelayan untuk rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Biar ngurus masjid. Biar ngurusi masjid. Hidupnya biar ngabdi sama Allah. Hidupnya biar jadi budaknya Allah. Hidupnya biar ibadah. Niat anaknya biar seperti itu. Beda dengan bapak ibu zaman sekarang. Nah, kalau besar jadi dokter ya nah. Kalau besar jadi insinyur ya nah. Kan bapak ibu mudah capek cari duit nah. Besar nanti kamu yang bantu bapak ibu cari duit ya nak ya. Urusan ini duit. Kepala kita ini isinya duit. Ini neneknya Nabi Isa lain. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, anakku buat kamu, milikmu dan buat kamu. Saya tidak akan ambil hak saya. Hak saya lepaskan. Kewajibannya saya bebaskan. Masya Allah. Ibu-ibu zaman sekarang kan kebanyakan nuntut hak juga sama anaknya. Aku mbokmu loh ya, meteng sangat sasi. Aku ibumu 9 bulan aku mengandung. Menyusui 2 tahun. Derita yang kurasakan sekarang ini kau balas. Masya Allah. Kakek nuntut hak. Ya namanya anak ya jalankan kewajiban. Tapi ibu ya cok ngunu-ngunu banget ngunu loh ya. Jadi ibu itu seperti ibunya neneknya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Siti Maryam alaihissalam. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, gelo. Ya Allah kok wedo. Nah kalau perempuan kan ibadahnya nggak bisa maksimal, ngurusi masjidnya nggak bisa maksimal. Perempuan ada menstruasi, apalagi zaman dulu, zaman Nabi terdahulu itu kalau perempuan menstruasi syariatnya beda, syariatnya lebih berat. Perempuan menstruasi nggak boleh keluar dan dibangunkan rumah khusus perempuan menstruasi. Ditaruh di sana dikunci nggak boleh keluar. Ini nggak bisa apa-apa, kayak bisa ngurus masjid, apalagi masjid ya, ngurus yang lain aja nggak bisa. Nah, ini gimana nih ya Allah, nggak sempurna nih kalau seperti ini. Tapi karena niatnya kuat, Allah kasih cucunya Nabi. Manusia biasa lahir anak perempuan, dari anak perempuan itu lahir seorang Nabi tanpa seorang ayah, tanpa disentuh manusia. Makanya untuk menghormati Sayyidatuna Maryam alaihissalam, untuk menghormati Sayyidatuna Maryam alaihissalam, maka di Al-Quran nama Nabi yang disebut bersama ibunya hanya Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Gak ada misalnya Ismail bin Ibrahim, gak ada loh. Ismail bin Ibrahim ada gak? Gak ada. Yang ada cuma Isa bin Maryam. Untuk apa? Menghormati ibunya. Untuk mengenang ibunya. Dan ibunya ini dari mana? Dari neneknya. Neneknya. Sama Allah Ta'ala ditunjukkan, nih loh hasil niatmu. Kalau kamu nggak punya anak laki-laki, kamu punya anak perempuan, tapi niatmu kuat, ku jadikan cucumu laki-laki dan hebat. Gara-gara apa itu? Niat. Berarti niat itu ajaib atau nggak ajaib? Berani nggak berniat? Yakin? Niat sing ape. Jangan pulang dari sini, Bib, saya berani berniat, Bib. Apa? Rahasia, Bib. Mesti elek. Niat yang baik-baik. Ya, niat yang baik-baik. Itu kekuatan niat seperti itu. Nabi Isa alaihissalam itu hasil daripada niat seorang wanita yang pengen punya anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh pengen semua orang masuk ke dalam agamanya Allah. Pengen semua orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bayangkan dari Mekah kok bisa tekan Praci loh. Nabi Muhammad SAW tuh pengen anak cucunya ini menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah kok bisa dari Mekah, dari Madinah tekan Wonogiri ono putu Nabi, Ponorogo ono putu Nabi, Trenggalek ono putu Nabi, Amerika ada putu Nabi, India ada putu Nabi, Jepang ada putu Nabi, walaupun mampir. Ya kan berapa bulan ganti gitu kan. Di mana-mana kok sampai ada itu. Karena apa? Karena kekuatan niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ikhwani rahimakumullah, satu ingatan untuk semuanya, biar yakin sama Nabi Muhammad SAW. Ini himbauan saya untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang mau mendengarkan, terhadap keturunan Nabi dan keturunan wali. Keturunan Nabi dan keturunan wali. Prasangka yang baik. Prasangka yang baik, jangan kamu lihat turunannya, lihat nabinya dan lihat walinya. Lihat nabinya dan lihat walinya. Dalam Al-Quran, baru neneknya Nabi Isa, niatnya seperti itu dikasih Maryam alaihissalam dan dikasih Isa alaihissalam. Betul? Dalam Al-Quran, kisah Nabi Khidir alaihissalam ketika membangun rumah yang mau roboh,
itu kakeknya yang turunan ketujuh ke atas, itu orang baik, punya niat yang baik untuk anak keturunannya. Anak keturunan yang ketujuh sampai dijaga, dikirimkan 2 nabi untuk menjaganya. Itu dalam Al-Quran. Nah kalau turunan orang-orang biasa dari umat nabi yang terdahulu, bukan turunan nabi, turunan Rasul, lantas bagaimana turunan nabi dan turunan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Jadi yang prasangka baik sama semua turunan wali dan turunan nabi. Nabi pasti punya niat yang besar untuk anak cucunya. Nabi Muhammad SAW pasti punya niat yang besar untuk anak cucunya. Kemudian wali-wali Allah itu donga niki mesti dintekke nggo anak putune. Untuk anak cucunya pasti doanya luar biasa. Maka prasangka yang baik terhadap semua keluarganya orang-orang soleh. Lupakan apa yang kamu lihat. Lupakan apa yang kamu lihat. Kalau perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku pada siapapun jelas. Ya, berlaku pada siapapun jelas. Tapi jangan sampai hati kita rusak. Jangan sampai hati kita rusak. Harus hati kita prasangka baik yang sebesar-besarnya. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah sudah sampai pada jam 9. Kita new raudhah di new normal. Ada pergeseran waktu dan pergeseran jam. Memang rasanya baru kita mulai pengajian dan rasanya pengajian belum dimulai. Saya sendiri ini ngomong ya nanggung, ngomong aja belum kok sudah harus diakhiri. Saya ini merasa belum ngomong loh. Jenengan? Sudah dengar belum? Belum? Yang ngelamun berarti. Sing ngomong ngelamun, sing ngrungokno ngelamun. Ya ini hebat, sesama pelamun bisa duduk bareng gitu ya. Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu-ibu udah bisa ngaji lagi, antum semua bisa ngaji, saya bisa ngaji, disyukuri. Dengan cara tetap kita jaga jarak ya, sampai nanti sudah diizinkan senormal-normalnya lagi sama pemangku pemerintahan ya, yang punya wewenang. Dan juga sudah saya yakin ulama dan pemerintah itu selaras dan serasi. Pokoknya ikuti saja, ya ikuti saja. Bisa kok kita begini, ya begini kita bisa. Insya Allah berkah, insya Allah manfaat. Mau nanya boleh? Kalau kira-kira suatu saat Raudhah bisa beli tanah lagi, mau doakan enggak? Masih ada beberapa tanah ini yang belum jadi milik Raudhah. Doakan, biar sama Allah dikasihkan Raudhah. Enggak pakai repot, enggak pakai susah ya. Saya itu pengen suatu saat nanti entah kapan ya. Ibu-ibu tuh kalau ngaji nggak naik ke atas, kesian. Yang naik ke atas tuh biar bapak-bapak saja. Betul ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Tuh, dungo. Iya, berdoalah. Saya itu pengen nanti suatu saat yang pinjem tempat ini untuk acara pernikahan itu bisa dapat tempat yang layak. Saya pengen nanti suatu saat, insya Allah jenengan itu kalau parkir, tempat parkirnya semua di dalam wilayah area Ar-Raudhah, nggak numpang kemana-mana. Asik lah? Wah, Ar-Raudhah punya lahan parkir 4 lantai. Masya Allah. Orang kalah mbak kaya mall dul. Ya. Parkirnya di mana? Lantai 4. Wah, menyenangkan. Menyenangkan enggak itu? Oh iya, ini Habib bangun 4 lantai kenapa? Parkir. Kok parkirnya 4 lantai Habib? Loh, kan prinsipnya kan umat Islam tidak boleh mengganggu. Kalau bisa nggak mengganggu kan lebih bagus. Betul kan ya? Ya, pengen. Pasang niat dulu, pasang niat. Itu niat baik atau enggak baik? Ngelamun atau enggak ngelamun? Ngawur kamu. Nah, kalau itu sekedar ngomong namanya lamunan. Tapi kalau ngomong kemudian sudah mulai berdoa, ya sudah mulai ada konsepnya, mulai dibayangkan. Ya dibayangkan bentuknya seperti apa, mulai dipersiapkan dananya. Makanya salah satu caranya saya jualan buku. Ini termasuk niat itu. Dengan buku harga cuma 100.000 mau membeli dan membangun mungkin bisa puluhan miliar, nggak masuk akal. Tetapi kan kita nggak urusan sama akal, urusan sama yang maha kuasa. Obah mama, al-harokah barokah, mau gerak nanti berkah. Lakukan yang kamu bisa, Allah melakukan, Dia yang maha bisa. Catat ini, bagus buat status. Lakukan yang kamu bisa, Allah yang maha bisa akan melakukan yang Dia bisa. Enak toh? Berarti apa? Ojo mikir, isomu apa lakonono. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang pengen komentar untuk majelis malam hari ini, you can send a message to me, okay, at WhatsApp, and my number is 0x122x06 lali aku 60 916. Wah. Nyicil 0x122 ya, bener
08122 X 8 0 6 0 9 1 6. Pokoknya ngomong ngono. Wani ngomong ngono lho. Jadi orang kok niat gak wani, ngucap gak wani. Bib, saya semangat mau jualan. Jualan apa? Yang penting pokoknya berkah halal. Pagi ini saya goreng tempe, Bib. Terus ya saya jual, laku, mbuh, Bib. Nah, itu bagus, namanya sudah bergerak ya, sudah bergerak. Tidak apa-apa, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, sebagai penutup, Habib Muhammad biar ngasih tambahan walaupun cuma sepatah dua patah kata. Ya, gak usah banyak-banyak, Bib, gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu niat, kata para ulama, adalah sepertiga agama. Jadi ketika jenengan bisa menguasai ilmu niat, maka jenengan telah menguasai sepertiga agama ini. Kenapa kok sepertiga agama? Karena urusan din itu dibagi jadi tiga. Ada yang merupakan hati, ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan perbuatan. Lah pokoknya urusan hati itu ada pada islahun niyah, yaitu menata niat dengan baik dan benar. Makanya para ulama itu sangat perhatian sekali dengan urusan niat. Saya masih berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang tua didikan orang-orang dulu, itu kalau ketemu kemudian ngasih nasihat, terakhirnya pasti bilang begini, Allah fin niyah. Nah, perhatikan benar urusan nih niat, jangan sampai salah di dalam berniat. Karena cintanya dan perhatiannya dengan urusan niat, makanya para ulama itu rata-rata kitabnya bab pertama itu adalah bab tentang niat. Arba'in Nawawi, innamal a'malu bin niat. Nanti jenengan baca Riyadhus Shalihin juga sama innamal a'malu bin niat, dan masih banyak kitab hadis yang lain itu diawali dengan innamal a'malu bin niat. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau karena cinta dengan muridnya dan siapapun juga yang mau mendengarkan nasihat beliau sampai ngajarin, kamu kalau mau niat dan kamu capek, kamu saya ajarin niat yang gampang. Saya ini kalau sudah mau berbuat apapun juga saya sudah niat, kamu tinggal niat copy paste niat saya. Nawaitu ala manawa Habib Ali Al-Habsyi. Saya berniat sesuai dengan apa yang telah diniatkan Habib Ali Al-Habsyi. Maka semua yang beliau niatkan kita juga mendapatkan. Tapi syaratnya hatinya itu niat benar, copy paste terhadap niatnya beliau. Dari saking enaknya niat di copy paste aja bisa. Ada dua cerita, tidak boleh panjang-panjang ini. Cerita yang pertama yang kejadian yang ada di Surabaya. Ada dua habaib yang luar biasa, Masya Allah. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi dan Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Nah, ketika ada satu majlis, ya ada satu Habib yang mimpin, ada Habib yang masih muda tapi alim hadir di sana. Yang masih muda itu dalam hati bilang, ini kalau saya diberikan kesempatan ceramah, ada ilmu yang penting yang mau saya sampaikan kepada yang hadir ini semuanya. Niat itu, ini ilmu penting, ini manfaat untuk semuanya. Tapi sampai akhir nggak dikasih kesempatan ceramah. Lalu saya majlis dipanggil sama Habib yang sepuh, panggil, yang ada di hatimu tanpa kamu bicara sudah saya transfer ke hatinya yang hadir semuanya. Tanpa harus capek-capek bicara. Lah itulah kekuatannya nih niat. Dalam kitab Manhajus Sawi juga sama, ada salah seorang pemimpin pasukan perang. Ketika dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian salah seorang daripada sahabatnya bermimpi berjumpa dengan dirinya. Kemudian ditanya, gimana nasib kamu di akhirat sana? Alhamdulillah, saya ini diampuni oleh Allah, dibalas amalan saya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena berkahnya niat. Kok bisa berkah niat? Iya, saya tuh pernah ketika mimpin pasukan, saya bawa pasukan tuh banyak sekali. Ketika saya lihat pasukan saya yang sangat banyak, saya dalam hati mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad akan saya tolong dengan pasukan-pasukan saya ini. Maka berkat itu, niat itu pengen menolong Nabi Muhammad. Padahal mungkin tidak dia lakukan, kembali ke zaman Nabi Muhammad. Mungkin tidak? Tidak mungkin kan? Tapi niat itu menembus segala macam batas. Jadi begitu dia niat dan niatnya itu sahihah, niat yang beneran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya sekarang kita niat jadi pasukannya Nabi Muhammad tapi lewat HP kita. Lewat HP kita semuanya.
datang ke majelis ini, begitu duduk langsung cek channel YouTube Habib Novel, langsung buat status. Jenengan duduk di sini, tapi jenengan berharap semoga yang di rumah yang lihat status saya juga ikut mengikuti pengajian ini. Kalau saya dapat amalan, maka mereka pun juga mendapatkan amalan. Maka Anda membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad dengan HP Anda masing-masing. Sekarang kita koreksi, HP kita ini rata-rata bantu usaha setan menyesatkan manusia, atau membantu Nabi Muhammad SAW memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Yang bisa jawab diri kita sendiri. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib Muhammad. Sebagai penutup saya bacakan satu WA dari sekian banyak WA yang ada. Saya nggak milih ya. Buka-buka gitu kan. Kalau harus milih kan nggak ada waktunya. Assalamualaikum Bib. Ini saya bacakan karena menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus gimana Bib? Single mom alias janda, harus bekerja, harus juga ngerawat anak. Ruwet pokoknya. Kalau dipikir ruwet, ya ruwet pokoknya kalau dipikir ruwet. Nanya ini kan saya harus bagaimana? Jawaban saya sederhana. Tadi kan ngomong ruwet pokoknya kalau dipikir ruwet. Ya sudah lakonono ojo kaken mikir. Nikmati peranmu dan gak usah dipikir, yang ikhlas merawat anak, ya dan teruslah bergerak. Jangan merasa bisa ngasih rezeki anak, karena anak itu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah bisa merasa ngasih rezeki dirimu sendiri, karena bisa ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kesombongan kita itulah sumber keruwetan. Kalau dinikmati, alhamdulillah, ngurus anak lagi, alhamdulillah, ke pasar lagi, alhamdulillah, senang, maka enggak jadi ruwet. Jadinya enak. Semoga berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jangan tinggalkan tempat dulu sambil menunggu teman-teman bagi nasi bungkusnya. Ya, sebagian bagi di belakang ya. Ada yang di tengah, ada yang di belakang biar cepat. Jangan yang nggak dapat